semakin pandai untuk memanfaatkan dan menggalang massa, dan semakin luas jaringannya hingga ke jaringan Islam transnasionalis. Tidak heran kemudian ketika FPI, imam besarnya, imam jumbo, imam unyil, si Pak Rizik Syihab itu di dalam suatu demonstrasi, suatu orasi di tengah-tengah massa di tengah teriknya Jakarta, lantang mengatakan bahwa mendukung gerakan ISIS, bahkan mengancam bahwa aparatur negara, TNI, Polri akan banjir darah, akan disembelih dan lain sebagainya dia. Tetapi tidak dengan NU. Di NU semakin lama tidak semakin cerdas, semakin lama tidak semakin pandai, semakin lama tidak semakin peka dan waspada di dalam menganalisis dan mengantisipasi gerakan transnasionalis yang dibawa oleh orang-orang Hadrami ke dalam dirinya, yang tentu saja ini masih menggunakan cara-cara lama, cara-cara bodoh, cara-cara pembodohan, yaitu perbudakan spiritual, ujung-ujungnya kapitalisasi agama yang pada akhirnya ini akan mengancam NKRI itu sendiri. NU entah bagaimana ceritanya ketika di pengurus yang sekarang, ini pengurus yang paling buruk di dalam sejarah Nahdliyin. Non sewu, saya akan mengkritik dengan keras dan tajam tanpa tengaling-aling bagaimana Rois Am kita, Rois Akbar kita sejak zaman Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Bisri Samsuri, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Ali Maksum yang super alim, yang sangat jenius, yang sangat bijak, yang sangat kontemporer, kemudian dilanjutkan Kiai Ahmad Siddiq, dilanjutkan Kiai Ilyas Ruhiyat, dan seterusnya. Kemudian mengalami degradasi yang sangat parah dengan kiai kelas ranting kemudian menjadi Rois Am PBNU yang tentu saja jelas di jejak digitalnya merupakan pendukung kuat terang-terangan mendukung FPI. Sebenarnya dulu klan Pak Alwi itu saya pikir mereka adalah subordinat dari kepentingan transnasionalis yang ingin infiltrasi ke Nusantara. Ternyata dari perkembangan terkini dan dari penemuan-penemuan terkini salah. Justru mereka adalah aktor utama di dalam infiltrasi transnasionalis yang ke Nusantara, terutama dari imigran Yaman. Karena apa? Karena sebenarnya klan-klan Arab yang lain itu sebenarnya hanya sebagai pelengkap penderita ketika di zaman kolonial Belanda itu dibawa ke Nusantara. Sebenarnya dari awal Belanda sudah punya program utama, sudah punya niatan utama, yaitu mengglorifikasi nasab Nabi untuk mengkooptasi, untuk melumpuhkan dan untuk melemahkan perjuangan umat Islam di Nusantara. Karena tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara yang kemudian bermetamorfosis setelah berdirinya NU menjadi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, yang sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak hanya di NU saja tetapi juga di Muhammadiyah, itu sebenarnya punya suatu doktrin, punya suatu ajaran memuliakan keturunan Nabi. Disitulah kemudian Belanda menggunakan itu untuk untuk melakukan upaya kooptasi dan hegemoni di Nusantara. Saya pikir setelah mereka kemudian menjadi sel tidur selama sekian tahun, kemudian ternyata Gus Dur dengan jaringan intelijennya, saya yakin di situ ada Ali As'ad ya, mantan Wakabin yang juga salah satu murid ideologis Gus Dur. Dalam buku Ilusi Negara Islam, ternyata kalau kita melihat bahwa para habaib ini itu infiltrasinya ke NU, sementara HTI dan PKS itu menyerang ke Muhammadiyah. Ternyata salah total, karena di HTI pun ternyata bos gengnya seorang Habib juga yang bernama Habib Abdurrahman. Artinya apa? Artinya mereka bukan orang yang memanfaatkan loket atau orang yang mencari dana dari loket transnasionalis Islam transnasionalis yang ingin infiltrasi ke Nusantara. Ternyata mereka adalah aktor utama. Mereka pembuka loket itu sendiri. Mereka yang membuka loket untuk kemudian gerakan-gerakan radikalis, transnasionalis maupun yang pada akhirnya menjadi gerakan teroris itu masuk ke Nusantara. Itu yang pertama. Jadi kenapa kok saya katakan judul di dalam tulisan itu adalah sangat berbahaya. Pertama, saya tidak menyoroti Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah biar dikupas oleh Bung Rizky, karena Bung Rizky sangat dekat dengan keluarga besar Muhammadiyah. Saya sama Gus Fuad dari keluarga Wonokromo, dari keluarga Jogja, banyak keluarga kita yang bukan hanya menjadi pengikut Muhammadiyah, tetapi pentolan Muhammadiyah. Bahkan banyak Gus Fuad itu adalah guru dari kiai-kiai NU, sekaligus juga guru dari kiai-kiai Muhammadiyah. Terkenallah bagaimana kiai-kiai Wonokromo Jogja. Sampai hampir semua kiai-kiai besar NU dan Muhammadiyah berguru kepada datuknya Gus Fuad, keluarga Gus Fuad yang di Wonokromo. Sebagai keluarga Jogja asli yang melahirkan tradisi Nahdliyin dan tradisi Muhammadiyah ala Jogja, poros Jogja, begitu ya.
Saya tidak menyoroti masalah di Muhammadiyah, bagaimana HTI, bagaimana PKS infiltrasi ke mereka. Yang saya soroti adalah di dalam Nahdliyin. Karena apa? Mutlak hari ini yang masih teracuni, yang masih terokoptasi, masih tertipu adalah orang-orang Nahdliyin, di mana kultur penghormatan kepada Sadah, kepada Sayyid, kepada Syarif, kepada cucu Nabi itu terjadi di dalam Nahdliyin dengan sangat kuatnya doktrin itu, sehingga kemudian residu dari penjajahan kolonial itu masih melekat di dalam penghormatan keluarga besar NU hingga saat ini. Memang menjadi sel tidur. Habaib hanya penting, terutama di kala zaman Orde Baru, itu di zaman di zaman Orde Baru itu hanya penting di masyarakat Betawi. Tetapi seiring waktu kemudian beberapa pemerintah berganti, terutama saya langsung tunjuk hidung ya, di masa pemerintahan SBY begitu menjamurnya HTI sampai bisa melakukan apel akbar, di mana apel akbar di Gelora Bung Karno, dan kemudian posisi-posisi Habib juga menjadi demikian penting. Ketika reformasi, negara bermain-main dengan narasi membenturkan sipil dengan sipil karena kegagalan pemerintahan rezim Orde Baru, membentuk yang namanya Pam Swakarsa, membentuk kemudian yang namanya Majelis Mujahidin Indonesia, membentuk kemudian yang namanya Front Pembela Islam. Pada akhirnya negara melakukan pembiaran atau mungkin lepas kontrol atau mungkin tidak bisa mengontrol lagi ketika organisasi-organisasi radikal itu yang awalnya digunakan untuk meredam isu-isu separatis, untuk meredam isu-isu sosial, membenturkan sipil dengan sipil, karena waktu itu militer sudah sedemikian buruk namanya. Saya tidak menyebut nama ya, beberapa pejabat militer, mungkin Panglima TNI pada saat itu terlibat, di mana pendirian FPI adalah dari campur tangan beliau. Banyaklah rekam jejak, banyaklah kesaksian mengatakan bahwa itu adalah bagian dari permainan negara. Tetapi negara menjadi kecolongan, negara kemudian menjadi abai, menjadi lalai, sehingga kemudian mereka menjadi semakin kuat, dan semakin pandai untuk mencari dana, semakin pandai untuk memanfaatkan dan menggalang massa, dan semakin luas jaringannya hingga ke jaringan Islam transnasionalis. Tidak heran kemudian ketika FPI, imam besarnya, imam jumbo, imam Unyil, si Pak Rizik Sihab itu di dalam suatu demonstrasi, suatu orasi di tengah-tengah massa di tengah teriknya Jakarta lantang mengatakan bahwa mendukung gerakan ISIS, bahkan mengancam bahwa aparatur negara TNI Polri akan banjir darah, akan disembelih dan lain sebagainya. Semacam itulah kurang lebih karena pada saat itu begitu kuatnya posisi ISIS dan Jabhat Nusra di Suriah dan Irak. Karena itulah kemudian infiltrasi dari Yamani, saya tidak mengatakan Yamani terlalu luas, Hadrami, baik itu oleh Ba'alwi maupun non Ba'alwi, yang kemudian membagi tugas, yang kemudian residunya di zaman kolonial Belanda, sebagian masuk menyerang ke infiltrasi ke NU, sebagian infiltrasi ke Muhammadiyah, dua sayap ormas terbesar Islam kita, yang dengannya NKRI tetap jaya dan tetap utuh karena adanya Muhammadiyah dan ada NU. Maka ini kemudian seolah-olah menjadi momentum yang sangat berbahaya pada akhir-akhir ini. Dan kemudian ternyata setelah Muhammadiyah melakukan reposisi di zaman Kiai Abdul Munir Mulhan kalau tidak salah, dan ketua-ketua Muhammadiyah selanjutnya melakukan reposisi, melakukan autokritik, membentengi Muhammadiyah dari pengaruh mereka, cukup berhasil. Sehingga habaib, sehingga gerakan transnasionalis lebih teramputasi dari infiltrasi ke Muhammadiyah, tetapi tidak dengan NU. Di NU semakin lama tidak semakin cerdas, semakin lama tidak semakin pandai, semakin lama tidak semakin peka dan waspada di dalam menganalisis dan mengantisipasi gerakan transnasionalis yang dibawa oleh orang-orang Hadrami ke dalam dirinya, yang tentu saja ini masih menggunakan cara-cara lama, cara-cara bodoh, cara-cara pembodohan, yaitu perbudakan spiritual, ujung-ujungnya kapitalisasi agama yang pada akhirnya ini akan mengancam NKRI itu sendiri. NU entah bagaimana ceritanya ketika di pengurus yang sekarang, ini pengurus yang paling buruk di dalam sejarah Nahdliyin. Nun sewu, saya akan mengkritik dengan keras dan tajam tanpa kedengaling-aling bagaimana Rois Am kita, Rois Akbar kita sejak zaman Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Bisri Samsuri, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Ali Maksum yang super alim, yang sangat jenius, yang sangat bijak, yang sangat kontemporer, kemudian dilanjutkan Kiai Ahmad Siddiq, dilanjutkan Kiai Ilyas Ruhiyat, dan seterusnya. Kemudian mengalami
mengalami degradasi yang sangat parah dengan kiai kelas ranting kemudian menjadi Rois Am PBNU yang tentu saja jelas di jejak digitalnya merupakan pendukung kuat terang-terangan mendukung FPI yang oleh Gus Dur disebut sebagai organisasi teroris, organisasi bajingan. Kok bisa PBNU itu kebobolan Rois Am-nya itu oleh orang-orang yang pernah mendukung FPI yang secara ideologis diametral berhadapan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan sebenarnya dihadapkan kepada terletak pada pundak yaitu Gus Yahya Stakuf karena beliau adalah murid ideologis Gus Dur, pernah menjadi sekurinya Gus Dur dan kemudian punya jaringan internasional seperti Gus Dur. Namun ternyata ketika Rois Am kebobolan, ketuatan ketum atau ketuatan Vidya itu juga seolah tidak berdaya di dalam mengantisipasi hal tersebut, di dalam kemudian melakukan amputasi atau melakukan lokalisir kewaspadaan terhadap infiltrasi ini, sehingga kemudian pengurus PBNU yang sekarang adalah pengurus PBNU yang paling fatal, yang paling parah di dalam sejarah PBNU, yang paling buruk kualitasnya. Ketika kemudian 9 oknum habaib bisa bertengger di dalam posisi-posisi penting di dalam struktur kepengurusan PBNU kita. Saya patut katakan bahwa ini ketika PBNU pada akhirnya keracunan, maka Nusantara tidak baik-baik saja, maka NU tidak baik-baik saja. Karena dua tulang punggung dari negara ini adalah NU dan Muhammadiyah. Mereka adalah dua ormas terbesar dari agama mayoritas yaitu Islam. Ketika agama mayoritas keracunan, maka negara itu tidak baik-baik saja. Apalagi ormas terbesarnya itu keracunan oleh parasit-parasit, maka ini akan sangat berbahaya di dalam kehidupan perikebangsaan kita. Harap kemudian ini menjadi semua bernarasi sama, semua kiai pesantren, semua pejuang Nusantara, mereka lintas agama harus waspada kepada ini. Karena apa? Karena ketika NU yang menganut ajaran moderat, toleran, tawazun, tasamud dan lain sebagainya, ini ditumpangi oleh parasit-parasit yang membawa ideologi transnasionalis, maka kehidupan beragama, kebinekaan ini akan terancam. Pada akhirnya akan berbahaya juga. Bagaimana Habib menampilkan wajah tidak saja kepada agama lain, kepada sesama orang yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sendiri pun mereka rendahkan, mereka berlaku rasis. Ketika kemudian mereka akan memegang kendali Nahdien, apalagi kemudian memegang kendali negara, apa tidak terjadi nanti Indonesia akan dibelah? Apa tidak terjadi nanti orang-orang yang di luar agama Islam, non-Muslim juga nanti akan menghadapi situasi yang sangat gawat dan berbahaya? Bagaimana persekusi di hari-hari besar agama lain itu dilakukan oleh kelompok mereka melalui organ yang bernama Front Pembela Islam? Bagaimana kemudian orang memakai atribut-atribut ketika agama lain itu kemudian juga dipersekusi. Ini fakta nyata. Bagaimana kemudian mereka mengecam Rianto, seorang banser yang gugur syahid melaksanakan perintah Nabi untuk menjaga kerukunan, kedamaian, moderasi agama Islam. Sedangkan Nabi sendiri menulis Imam Ali untuk melindungi gereja. Itu sampai sekarang ada manuskrip itu di Mesir sana, bahwa menjaga, memastikan keselamatan agama lain, tidak menghina sesembahan atau menjaga, menghormati kebebasan beribadah agama lain adalah ajaran luhur agama Islam. Tetapi mereka bagaimana mengecam Banser, mengecam Rianto sebagai bukan mati syahid, mati sangit, masuk neraka tanpa hisab dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Maka PBNU kalau tidak segera sadar, ini sangat-sangat berbahaya. Gerakan mereka melebihi gerakan teroris. Gerakan teroris menimbulkan kebencian, tetapi mereka yang melakukan perbudakan spiritual akan melakukan suatu penjajahan di alam bawah sadar hingga ratusan mungkin ribuan tahun lamanya. Dan pejuang-pejuang Nusantara pada hari ini, Gus Suat Pleret, Kiai Imaduddin Usman, kemudian Gus Abbas dengan PWI-nya, Kasepuan Prahwali Songo dan seluruhnya, itu Bagus Mogi dan lain sebagainya, ada Kiai Alawi Nur Al-Bantani yang dulu dituduh Syiah, padahal beliau adalah seorang kiai muda yang sangat moderat, memahami tentang lintas madhab, tentang lintas iman. Itu juga kemudian sekarang bernarasi bersama. Alhamdulillah. Jadi pada akhirnya apa yang ditulis oleh Bung Rizky Zulkarnain tentang infiltrasi Hadrami ke dalam NU dan Muhammadiyah ini sangat berbahaya. Saya ulangi, infiltrasi Hadrami yang membawa gerakan transnasionalis, membawa ideologi transnasionalis radikalis akan mengarah ke teroris, masuk ke Muhammadiyah dan NU akan sangat berbahaya. Karena apa? NKRI, Nusantara kita, mayoritas adalah Islam. Dan ormas terbesarnya adalah NU dan Muhammadiyah. Kalau keduanya keracunan, maka betapa bisa dibayangkan berbahayanya bagi umat Islam dan bagi keberlangsungan NKRI. Posisi ini sebenarnya ini adalah suatu alarm tanda bahaya yang harus segera dipahami bersama. Sebenarnya mereka kemarin melalui Bung Yahya itu mengincar Rois Am PBNU.
Cuma pada detik-detik terakhir ada semacam veto dari sebuah pondok pesantren besar yang mengatakan bahwa NU adalah milik orang Indonesia, bukan orang Arab. Sehingga kemudian akhirnya gagallah Lutfi bin Yahya masuk di Ahwa, yaitu 9 orang yang menjadi formatur memilih Rois Am. Jadi itu cerita di balik muktamar kemarin. Ketika di struktural mereka sudah mulai berhasil dengan 9 orang di struktur PBNU, sebenarnya hampir saja salah satu inti ruh dari NU, yaitu gerakan Thariqah melalui Jatman, itu dirampok oleh mereka. Dan betapa kemudian kita harus berdarah-darah, kita harus membuka catatan sejarah, kita harus mengumpulkan mursyid-mursyid yang itisol, mursyid-mursyid Thariqah yang beneran, sampai kemudian untuk membersihkan anasid-anasid jahat di dalam Jatman atau pengaruh dari Lutfi bin Yahya dan orang-orangnya. Itu pun masih ternyata kita kebobolan, karena mereka itu membuat akte notaris untuk mempersiapkan segalanya. Jadi mereka masih di Jatman, mereka membuat organisasi, membuat akte notaris yang ini jelas-jelas merampok, yang jelas-jelas balelo, yang jelas-jelas ini melawan PBNU sebenarnya, yaitu Patman apa Batman, saya nggak ngerti ya, Batman kan orang Pekalongan, Batman itu. Jadi intinya mereka jelas-jelas ada upaya serangan langsung terbuka, gamblang menyerang struktural PBNU, bahkan ingin merampoknya. Dan kalau ini tidak menjadi suatu peringatan atau dianggap suatu pelajaran atau suatu contoh nyata, perbuatan nyata, maka wallahu alam, saya tidak tahu lagi bagaimana nasib NU ke depan. Ketika kemudian struktural ini akan mereka kuasai, mereka masuk ke jaringan-jaringan yang lain. Bagaimana dengan nyamannya Lutfi bin Yahya duduk sebagai one team press. Dan konon, semoga kabar ini tidak benar, kedekatannya sebagai one team press membuat dia membuka loket untuk posisi promosi perwira-perwira TNI dan Polri. Semoga tidak benar, semoga ini tidak benar. Tetapi ini santer sekali beritanya, bahwa one team press Lutfi bin Yahya itu membuka loket untuk kenaikan pangkat dan posisi jabatan bagi pejabat TNI Polri. Yang pada akhirnya kemudian setelah Presiden Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya, dan sekarang Pak Prabowo itu telah mengetahui terjadinya hal-hal praktik seperti itu, tidak berlaku lagi. Konon katanya promosi-promosi melalui Lutfi bin Yahya tidak dikabulkan di masa akhir jabatan Pak Presiden Jokowi, dan kemudian terpental akhirnya dari one team press atau orang ring satu istana di masa pemerintahan Prabowo. Artinya ini sebenarnya sinyal yang cukup bagus. Kita tidak berharap pemerintah itu seperti apa. Bagi saya politisi mereka selalu bermain berselancar di antara kepentingan. Tapi ini adalah cukup menjadi sinyal nyata bahwa sebenarnya negara sudah paham tentang bahayanya klan Ba'alwi. Kita berjuang bersama masyarakat, bersama rakyat jelata, bersama masyarakat bawah garis yang punya hati nurani, iya. Tetapi kita mengingatkan bahwa struktural penting. Karena kalau struktural sampai direbut, sampai kemudian jenderal-jenderal di Polri maupun di TNI, sampai kemudian bisa merebut struktural posisi elit, maka akan berbahaya bagi negara ini. Jadi posisi tadi dikupas HTI dengan TNI ya, posisi bagaimana terjadi di Pakistan, di Mesir, dan kemudian sekarang di Suriah. Itu sebenarnya adalah infiltrasi dari kelompok transnasionalis, kelompok khilafah yang masuk ke dalam jaringan militer untuk kemudian melakukan kudeta. Karena ketika mereka sudah kuat memegang senjata, maka tinggal tunggu waktu saja melakukan kudeta. Jadi maksud saya, mereka-mereka, orang-orang imigran, apalagi klan Ba'alwi, terutama klan Ba'alwi yang masih rasis, yang masih mengaku cucunya Nabi dan merasa rasnya lebih tinggi, saya dengan ini berstatement meragukan sumpah serta marganya dia, meragukan komitmen dia kepada NKRI, meragukan komitmen dia kepada Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin seseorang bersumpah setia kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sementara dirinya masih rasis, sementara dirinya masih merasa lebih tinggi, sementara dia menolak kesetaraan. Wajib diwaspadai. Kalau perlu mereka-mereka ini dihentikan promosinya, dan kalau memang uji kewarganegaraan berhasil, segera copot mereka dari posisi-posisi strategis di TNI maupun Polri. Karena apa? Nyata-nyata mereka ada kok yang jenderal bintang 1, bintang 2 dan lain sebagainya. Ini berbahaya ini. Apalagi non sewu di dalam kondisi negara yang kotor, yang korup, mohon maaf, masuk Polri non sewu itu bayarnya sekian, masuk TNI di Akmil bayarnya sekian. Semoga rumor ini tidak benar, semoga tidak benar, saya yakin tidak benar. Kalau kemudian masuk menjadi calon perwira bisa berbayar, maka alangkah berbahayanya nasib bangsa ini ke depan. Ketika kemudian mereka dengan penyokong dananya itu melakukan suatu praktik, mereka mengirimkan kader-kader muda mereka masuk di TNI, Polri, dan mereka akan panen sekian puluh tahun kemudian menjadi jenderal-jenderal. Ini akan sangat berbahaya bagi NKRI kita. Dan kelihatan nyata kok bagaimana kemudian mereka membuat makam-makam palsu, mereka mencaplok aset-aset milik leluhur Nusantara, bahkan keraton sudah mulai diakuisisi. Bagaimana Darul Hasimi miliknya Lutfi bin Yahya, melalui dia sebagai one team press, kemudian dia masuk di dalam gejolak politik Jogja, itu masuk kerjasama sama keraton, kemudian membelokkan sejarah beberapa tokoh, beberapa keluarga pahlawan nasional termasuk Diponegoro, KM Kusuma Diningrat dan lain sebagainya.
Bagaimana juga mereka mencaplok Masjid Wiroyudan, masjidnya PB 10 di Surakarta, di Ningrat. Bagaimana kemudian juga di beberapa daerah, termasuk di Pasuruan, Masjid Peninggalan Nitya di Ningrat bin Pakubono II, sekarang telah menjadi Masjid Asgaf, di Bahil, dan di banyak lagi yang lainnya. Ini sangat berbahaya kalau kemudian aset-aset kemudian mereka rebut. Bagaimana juga kemudian, nun sewu, mohon maaf, banyak sekali mereka mencaplok tanah-tanah warga dengan harga yang murah. Bahkan banyak yang kemudian wakuf kepada mereka karena merasa kalau saya wakuf tanah keluarga saya kepada cucu Nabi, maka orang tua saya yang sudah meninggal akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan kemudahan untuk kunci surga. Ketika kemudian berjalan, mereka tidak mendirikan apa yang dimaksudkan, yaitu lembaga pendidikan, masjid dan lembaga, malah mereka mendirikan rumah-rumah mewah yang berdiri di atas tanah wakaf nabiyin. Dan ini banyak sekali cita-cita seperti ini. Makam-makam palsu, di mana di Bonang misalkan, berjual-jual makam yang tidak karu-karuan, itu makam Habib, yang tidak ada apa selanya, berdiri nisan, seolah-olah kemudian mereka semua, dan mereka setelah lama tinggal di tanah pendidikan Bonang. Demikian juga di Ampel dan lain sebagainya. Ini mengerikan. Di negara yang belum makmur, apalagi menuju kemakmurannya, dan kemudian praktik korupsi masih ada, maka sangat rentan mereka bermain ombak, mereka bermain kepentingan, mereka melakukan praktik suap, mereka menyelinap di antara itu. Ketika kemudian pembusukan ini terjadi, negara dianggap korup, Pancasila dianggap gagal, Pancasila dianggap rendah dibanding Al-Quran, maka tinggal tunggu waktu. Ketika ketidakmakmuran ditambah dengan isu agama bersatu, yang ada adalah revolusi semu, yang ada adalah rakyat digiring untuk mengajak memperjuangkan khilafah dan tumbanglah Pancasila dan NKRI. Yang ini harus dipahami bersama. Cara-cara HTI sebenarnya cara-cara yang mudah untuk dibantah, tetapi sangat efektif untuk merubah seseorang yang agamanya pas-pasan, apalagi menghadapi isu ketimpangan sosial, masuk ke kampus-kampus, masuk ke generasi muda. Contohnya pertanyaan misalkan di lembaga-lembaga dakwah kampus kita. Pertama misalkan, kita sebagai orang beragama harus Islamnya kafah, kan begitu. Kalau kafah berarti harus menyeluruh, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Ayo, saya tanya, lebih tinggi mana Al-Quran dengan Pancasila? Orang yang agamanya pas-pasan pasti akan menjawab lebih tinggi Al-Quran. Dan memang lebih tinggi Al-Quran. Tetapi ini pertanyaan yang menjebak, pertanyaan pembodohan, karena Al-Quran tidak ekuivalen dengan Pancasila. Pancasila ekuivalen dengan Piagam Madinah, dan Piagam Madinah dijiwai oleh Al-Quran. Demikian juga Pancasila dijiwai oleh Al-Quran dari semua silanya. Sehingga kemudian ketika digiring lebih tinggi Al-Quran daripada Pancasila, kemudian diajak untuk mengkoreksi negara bangsa, mengkoreksi nasionalisme, pada akhirnya mengkoreksi pemerintahan, kemudian mengkoreksi tentang ketimpangan sosial, dan begitu banyak generasi muda kita ikut MII, kemudian meninggalkan kampusnya, ikut gerakan radikal. Satu keluarga jurusan teknik kimia di ITS Surabaya, satu keluarga dibagi, dia kemana, istrinya kemana, anaknya kemana, untuk ngebom gereja. Bayangkan kurang apa ITS sebagai universitas yang sangat elit, yang sangat bergengsi di negeri ini bersama ITB sebagai institusi teknologi. Ternyata mudah untuk meracuni orang-orang yang menurut kita bibit unggul ketika masuk di universitas negeri dan universitas unggulan. Kalau ini kemudian di level mahasiswa saja begitu mudah diracuni, bagaimana yang di level bawah? Sehingga tidak salah kemudian ketika BNPT merilis indeks radikalisme tahun 2017, ketika 212 itu menggelora dengan isu non-pri, yaitu isu sektarian agama menyerang calon gubernur Ahok misalkan. Pada saat itu seandainya dilakukan referendum, negara dalam posisi kritis pada saat itu, referendum memilih NKRI Pancasila ini tetap ada atau bubar memilih khilafah, maka pada saat itu kalau dilakukan referendum, ini menurut BNPT ya, data BNPT, pada saat itu maka NKRI akan bubar seandainya kemudian dilakukan referendum. Rakyat kita lebih memilih berdirinya khilafah dan bubarnya NKRI dan Pancasila. Kemudian pemerintah melakukan kerja keras untuk mengembalikan marwah Pancasila, mengembalikan NKRI, termasuk membongkar misalkan praktek mesumnya si Rizik Syihab dengan si Firza misalkan, sampai kemudian membobol data itu negara, sehingga jatuhlah kemudian marwah petinggi-petinggi orang-orang yang mengusung khilafah, termasuk si Imam Jumbo yang harus lari ke sana kemari, ngumpet ke sana kemari ke luar negeri. Sehingga kemudian indeks itu kemudian berhasil ditekan, tetapi berhenti pada angka 10-11% indeks radikalisme. Ternyata setelah diteliti lagi, kenapa tidak bisa ditekan lagi 10-11% ini? Karena apa? Karena masih kuatnya doktrin pengakuan cucu Nabi kepada klan Ba'alwi. Pengakuan cucu Nabi
ini membuat seseorang rela untuk menyerahkan jiwa raganya, untuk menjadi bomber, untuk mati di KM 55, untuk berani menembak polisi, untuk merakit bom, untuk kemudian latihan militer di Megamendung Markas Syariah di Bogor sana. Saya setuju kalau Kang Deddy segera menertibkan aset-aset mereka, villa-villa mereka, tempat prostitusi, tempat jualan narkoba, tempat kemudian kawin kontrak, dan tempat latihan militer mereka, latihan indoktrinasi. Saya setuju sekali dengan Kang Deddy. Maka harus kita dukung orang-orang yang cinta Nusantara dengan praktiknya yang konsisten seperti Kang Deddy di Jawa Barat. Nah, karena itulah kemudian ini sangat berbahaya kalau kemudian dibiarkan 10-11% ini, indeks ini sangat besar. Seandainya kemudian 280 juta, berapa 10%-nya? Ini sangat berbahaya. Kalau ini angkat senjata, dikasih senjata seperti di Suriah, seperti di ISIS, di Jabhat Nusra, bisa merebut negara kalau mereka masih membawa senjata. Apalagi kemudian di TNI kita, Polri kita, terindikasi banyak yang teracuni, banyak yang terpapar radikalisme, dan itu nyata, data itu ada, Litsus itu ada, kemudian indeks itu ada, tidak bisa kita menutup mata. Dan ini harus menjadi kewaspadaan dan menjadi kita semakin menyala untuk berteriak, untuk mengingatkan bangsa ini bahwa imigran dari Hadramaut, terutama klan Mbak Alwi, ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, beragama, bagi Pancasila, bagi NKRI, dan bagi Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.